Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Zakia Hikmatul Fajih Hasan dan di sini saya sebagai pembicara pertama. Sebelum saya menyampaikan argumen-argumen saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan definisi mengenai kebun binatang. Kebun binatang sendiri adalah tempat hewan dipelihara dalam lingkungan buatan dan dipertunjukkan kepada publik. Di Indonesia, kebun binatang sudah menjadi tempat yang umum. Tak jarang, tempat ini dijadikan tempat rekreasi oleh masyarakat. Eksistensi dari kebun binatang ini sudah umum di Indonesia. Masyarakat yang pergi di kebun binatang akan disuguhkan pemandangan hewan-hewan yang terkurung. Bahkan kerap sekali hewan tersebut dirantai. Tentunya Bapak dan Ibu, kebun binatang ini berdampak besar bagi psikis hewan-hewan yang terkurung. Hewan-hewan yang ditangkap dari alam liar dan dikurung di suatu tempat dipisahkan oleh satwa-satwa lain yang pasti mereka sudah terbiasa di alam liar. Hal ini akan memengaruhi kejiwaan hewan tersebut. Bahkan, hewan tersebut akan depresi dan terancam mati. Nasib hewan-hewan yang berada di kebun binatang tersebut adalah tanggung jawab dari pemerintah, baik dari tempat tinggal maupun makanan mereka. Dengan hal ini, Bapak dan Ibu, beberapa kasus mungkin terjadi mengenai sistem pengelolaan kebun binatang tersebut. Hal ini tidak memungkiri oknum-oknum yang menggelapkan dana pengelolaan yang pasti akan merugikan hewan-hewan yang ada di kebun binatang tersebut. Lalu Bapak dan Ibu, apakah akan ada yang mengganti rugi hewan-hewan yang terancam mati karena terlalu depresi dan dieksploitasi oleh beberapa orang tersebut sehingga kekurangan gizi? Tentunya hal ini melanggar hak hewan tersebut untuk hidup. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, saya dengan keras mengatakan setuju apabila dewan ini akan menghapus eksistensi kebun binatang. Kembali lagi di awal Bapak dan Ibu. Dari sudut pandang hewan yang terkurung di kebun binatang, mereka yang ditangkap akan terus-menerus terkurung di satu tempat dan tidak memiliki akses lagi untuk melihat alam liar, yakni habitat asli mereka. Faktanya, beberapa hewan seringkali mati lebih awal dibanding hewan yang seumur hidupnya tinggal di alam liar. Di lain sisi, Bapak dan Ibu, melihat keadaan saat ini, banyak yang terjadi kasus petugas yang diserang oleh hewan-hewan yang dilatihnya. Kerap kali berita mengenai orka-orka yang mengerang pelatihnya. Hal ini disebabkan oleh hewan-hewan tersebut yang terlalu depresi. Hidupnya yang terbiasa berada di alam bebas harus terkurung di satu tempat menjadi bahan tontonan. Maka dari itu Bapak dan Ibu, kami mengharap bebasnya hewan-hewan yang terkurung dalam kebun binatang tersebut. Untuk mendukung tujuan kami, beberapa hal ini bisa dilakukan. Yakni yang pertama, menyiapkan hewan-hewan agar terbiasa kembali di alam aslinya. Hal ini harus dilakukan agar hewan-hewan tersebut aman apabila dilepas kembali. Pelatihan hewan mengenai cara mencari makan di alam penting dilakukan karena secara psikis mereka tidak dilatih dalam hal tersebut di kebun binatang. Selanjutnya Bapak dan Ibu, pemerintah bisa lebih mendukung pengelolaan dalam pelestarian hewan in situ. Pelestarian ini kami yakin lebih efisien dan akan lebih mendukung hewan-hewan di alam asli mereka. Pemerintah harus berkontribusi besar dalam pembangunan kawasan pelestarian ini. Bapak dan Ibu, pemerintah bisa lebih berinvestasi pada Taman Nasional, Cagar Alam, dan Suaka Margasatwa. Dengan hal ini Bapak dan Ibu, kami mengharapkan peran pemerintah mengenai kondisi psikis hewan-hewan yang tak lain seperti terpenjara di kebun binatang. Karena kami memikirkan hak kehidupan mereka. Membiarkan hewan di alam bebas akan lebih baik daripada mengurungnya di suatu tempat. Karena tentunya para hewan tersebut pasti akan lebih nyaman di habitat asli mereka. Dengan mekanisme yang saya sampaikan tadi, Bapak dan Ibu, hewan-hewan akan lebih terpelihara di alam asli mereka dengan penanganan dan dukungan yang tepat bagi pemerintah. Hal ini juga akan mengurangi kasus-kasus kekerasan pada hewan. Sebaliknya, kasus-kasus hewan yang menyerang manusia. Maka dari itu, Bapak dan Ibu, saya tekankan kembali, saya setuju apabila dewan ini akan menghapus eksistensi kebun binatang. Sekian pidato argumen saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.